Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemanan atau persahabatan di dunia ini telah kita pahami adalah suatu nilai yang mulia yang mencerminkan keakraban atau keeratan suatu hubungan. Dalam persahabatan seringkali kita temui hal-hal positif maupun negatif. Ada yang masih setia, ada pula yang hianat. Ada yang tolong-menolong dalam kebaikan, maupun ada juga yang tolong-menolong dalam kemaksiatan. Tentu telah kita dengar pula persahabatan yang berdasarkan bisnis, materi, atau penampilan. Semisal jika sudah bangkrut atau sudah tidak lagi punya harta, ataupun juga bahkan jika sudah tak tampan atau tak cantik lagi, kemudian persahabatan seperti itu akan mulai pudar dan ditinggalkan. Namun dalam Islam tidak seperti demikian sob. Persahabatannya diajarkan dalam Islam tidak berdasarkan perkara duniawi, melainkan didasari atas cinta karena Allah Ta'ala. Karena persahabatannya akan langgeng di dunia maupun akhirat hanyalah persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, yang artinya teman-teman yang akrab pada hari itu sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Maka dari itu bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan bertakwalah sebagaimana nasihat Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, yang artinya janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lalu apa saja keutamaan persahabatan dalam Islam? Mari kita simak video ini hingga tuntas untuk mengetahui ulasannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan share. Dan terus bagikan video bermanfaat dari kami kepada yang lainnya, agar mendapatkan banyak kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Teman itu berpengaruh. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Kedua hadis tersebut memberikan kita gambaran bahwa apabila kita berteman dengan orang yang soleh, maka bisa jadi kita paling tidak tertular kesolehannya. Namun jika kita berteman dengan pelaku maksiat, minimal kita akan mengetahui kemaksiatannya, dan bisa jadi pula kita malah mengikutinya. Doa dari teman yang soleh terkabul. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan hal semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim 2733. Sahabat yang soleh memiliki syafaat. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang syafaat antara sahabat di hari kiamat. Beliau bersabda, yang artinya setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa, sholat, dan juga haji bersama kami. Lalu mereka dijawab, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka.
para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya dan ada yang sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah Ta'ala, "Ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa." Kemudian Allah berfirman yang artinya, "Kembalilah lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar." Maka dikeluarkanlah orang mukmin yang banyak sekali yang telah disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, "Wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan." Hadis riwayat Muslim. Peran mulia sahabat yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di mana beliau bersabda yang artinya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik?" Mereka pun berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, yaitu orang-orang yang apabila engkau melihatnya, maka akan membuatmu mengingat kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah sob, sekiranya hadis Nabi tersebut dapat kita jadikan acuan untuk mencari teman atau sahabat yang didasari atas kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Ketika kita sedang jauh dan tidak mengingat Allah, maka Dia akan mengingatkan kita. Itulah sahabat yang sejati yang akan abadi sampai ke surga kelak. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surgawi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini sob, yang akan kita bahas adalah kisah sahabiyah atau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita, yang kemudian dituliskan dalam sejarah adalah seseorang yang menjadi syuhada atau mati syahid dalam Islam untuk pertama kali. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk Anda terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan share agar channel ini tetap berkembang dan mendukung syiar Islam serta bermanfaat bagi kaum muslimin. Di awal kedatangan agama Islam, keadaan saat itu bisa dibilang sangat mengenaskan. Berapa banyak para sahabat pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami penyiksaan keji dari kaum kafir Quraisy saat itu, karena mereka tidak mau kembali ke agama nenek moyang mereka dan tetap bertahan untuk beragama Islam. Tak terkecuali seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita, yaitu yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha. Nama lengkapnya adalah Sumayyah binti Khoyat radhiyallahu anha. Beliau adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumma, dan beliau memeluk Islam di kota Mekah dan menjadi orang ketujuh yang menyambut seruan tauhid. Suaminya bernama Yasir bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berasal dari Yaman dan datang ke Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Yasir dinikahkan oleh Abu Hudzaifah bin Mughirah dengan budaknya yang bernama Sumayyah binti Khoyat. Saat Sumayyah melahirkan anaknya bernama Ammar, Abu Hudzaifah bin Mughirah pun membebaskannya. Kemudian hiduplah bahagia keluarga Yasir. Ketika Ammar tumbuh dewasa dan mendengar kabar tentang agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, dan saat itulah Ammar memeluk agama Islam. Kemudian dia menawarkan dan mengabarkan kepada kedua orang tuanya, yakni Yasir dan Sumayyah. Kemudian keduanya pun masuk Islam, mengikuti jejak putranya tersebut. Imam Mujahid rahimahullah berkata, orang pertama yang menampakkan keislamannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq, Bilal bin Rabah, Suhaib, Khabbab bin Al-Arad, Ammar bin Yasir, dan Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir.
radhiyallahu anhum. Dan ada pula yang meriwayatkan bahwa Sumayyah adalah orang ketujuh yang memeluk Islam. Kemudian, setelah mereka masuk Islam, kabar keislaman mereka pun terdengar ke seluruh pelosok kota Mekah, hingga sampai ke telinga Bani Makhzum, yaitu kabilah yang selama ini melindunginya dari kezaliman saat itu atas aturan jahiliyah, karena tak ada yang mau menaungi mereka kala itu, karena Yasir hanyalah seorang pendatang dari Yaman dan Sumayyah adalah seorang budak, maka Bani Makhzum adalah pelindung mereka saat itu. Namun setelah ia memeluk Islam, ia ditangkap dan disiksa, dan dia dipaksa kembali kepada agama semula, yaitu agama nenek moyang. Namun ia tetap bergeming, padahal saat itu ia sudah tua dan lemah. Abu Jahal, panglima kezaliman dari kafir Quraisy, memakaikan baju besi kepada Sumayyah, kemudian menjemurnya di bawah terik panas matahari yang membakar. Dia diterlantangkan dan ditindih batu besar yang sangat panas pula. Namun mereka hanya mengatakan, "Ahad, Ahad." Beliau mengulang kata-kata tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan Bilal ketika mereka disiksa dengan siksaan yang keji. Saat Sumayyah beserta keluarganya serta Bilal mengalami penyiksaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Kala itu mereka sedang dijemur di teriknya matahari di kota Mekah. Beliau kemudian bersabda, yang artinya, "Bersabarlah keluarga Yasir, sungguh tempat kalian adalah surga." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Mendengar demikian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin bertambahlah keimanannya dan semangatnya, sehingga para penyiksa dari orang-orang kafir pun tak kuasa menggoyahkan keimanan dan keyakinan Sumayyah sedikit pun. Kemudian orang-orang kafir itu pun telah putus asa dari memaksa dan menyiksa Sumayyah untuk keluar dari agama Islam. Lalu saking putus asanya, maka seorang Fir'aun di zaman Nabi itu, yaitu Abu Jahal, melampiaskan kemarahannya. Dalam kitab Usdu Al-Ghobah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, Abu Jahal menusuk Sumayyah dengan tombak yang ada di tangannya pada kemaluannya hingga meninggal dunia. Dengan demikian beliau, Sumayyah radhiyallahu anha, adalah seseorang yang mati syahid pertama kali dalam Islam. Beliau dibunuh sebelum hijrah dan beliau termasuk di antara orang yang memperlihatkan keislamannya secara terang-terangan pada awal datangnya Islam. Maka keluarlah nyawa beliau dari raganya yang beriman lagi suci, sehingga beliau adalah wanita pertama dan orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Beliau gugur dengan memberikan teladan yang mulia bagi kita semua dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Beliau pun telah mengerahkan semua yang beliau miliki dan menganggap ringan kematian dalam rangka mempertahankan imannya. Beliau telah mengorbankan jiwanya yang berharga demi meraih keridhaan Rabb-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan merahmati beliau, serta memasukkan beliau ke dalam surga tertinggi bersama para nabi dan orang-orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.